Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, Islam memberikan pedoman yang sangat lengkap, tidak hanya dalam hal ibadah, tetapi juga dalam aspek kehidupan sosial, kebersihan, bahkan hingga urusan menata rumah dan halaman. Setiap anjuran dalam Islam memiliki nilai maslahat, baik bagi individu maupun masyarakat. Salah satu bentuk perhatian Islam terhadap lingkungan rumah adalah adanya petunjuk mengenai tanaman-tanaman yang sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Tanaman bukan hanya berfungsi sebagai penghias atau penghasil makanan, namun juga memiliki pengaruh secara spiritual dan psikologis. Dalam beberapa riwayat dan petunjuk ulama, terdapat larangan atau makruh menanam jenis tanaman tertentu di depan rumah karena dapat mempengaruhi kenyamanan, keberkahan, bahkan bisa mengundang gangguan jin atau makhluk halus. Selain itu, beberapa tanaman dianggap membawa simbol kesialan, penghalang rezeki, atau tidak cocok secara energi dengan posisi depan rumah. Meskipun tidak semua larangan ini bersifat pasti dari Al-Quran, tetapi banyak yang berdasarkan pada atsar sahabat, pengalaman para salihin, dan hikmah yang dikaitkan dengan tanda-tanda alam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah setiap tanaman bukan hanya dari sisi estetika, namun juga dari sisi spiritual dan keberkahan menurut pandangan Islam. Berikut adalah 10 tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut Islam. 1. Pohon pepaya. Pohon pepaya merupakan tanaman yang sangat umum ditemukan di pekarangan rumah, terutama di wilayah tropis. Buahnya yang manis dan kaya nutrisi menjadikannya populer, namun dalam pandangan spiritual Islam dan adab penataan lingkungan rumah, pohon ini sering dianggap kurang tepat jika ditanam di depan rumah. Salah satu alasannya adalah karakteristik pohon pepaya yang memiliki daun besar dan mudah gugur. Daun-daun yang rontok setiap hari menciptakan kesan kotor dan tidak terurus, yang bertentangan dengan prinsip Islam tentang kebersihan sebagai sebagian dari iman. Rumah yang bersih adalah rumah yang disenangi malaikat dan menjadi tempat turunnya keberkahan, sedangkan rumah yang kotor bisa menjadi tempat tinggal jin atau makhluk yang tidak diinginkan. Selain dari aspek kebersihan, pohon pepaya juga sering dianggap sebagai pohon yang memiliki aura kering dan kurang memberikan nilai estetika di bagian depan rumah. Dalam Islam, estetika dan keindahan sangat dijunjung tinggi, sebagaimana Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Pohon pepaya yang tumbuh menjulang dengan batang lembek serta akar yang dangkal dapat menimbulkan kesan lemah dan tidak kokoh. Hal ini secara simbolik mencerminkan pondasi kehidupan yang tidak kuat jika dibiarkan tumbuh tanpa kontrol di depan rumah. Daunnya yang lebar juga sering menghalangi cahaya matahari masuk, menyebabkan halaman menjadi teduh secara berlebihan, bahkan lembab. Dalam perspektif tradisi dan hikmah para ulama salaf, pohon yang tidak memberikan nuansa teduh yang bersih dan estetis di muka rumah sebaiknya dihindari. Terlebih, jika kehadirannya justru menjadi tempat bersarangnya serangga, ulat, atau hama yang bisa mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Islam mengajarkan agar rumah menjadi tempat yang memberikan ketenangan dan rasa nyaman, sebagaimana fungsi rumah dalam Al-Quran disebut sebagai sakan, tempat berdiam yang tenang. Jika kehadiran pohon malah mengurangi nilai ketenangan tersebut, maka ia termasuk sesuatu yang patut dihindari, meskipun tidak diharamkan secara langsung. Secara simbolik, pepaya seringkali dikaitkan dengan unsur kesementaraan dan kerusakan cepat.
Buahnya yang cepat busuk jika jatuh dan tidak dipetik membuat suasana depan rumah menjadi tidak sedap dipandang, belum lagi baunya yang bisa mengganggu. Dari sisi spiritual, lingkungan depan rumah adalah tempat pertama yang dilihat tamu, tetangga, bahkan malaikat. Maka menjaganya tetap rapi, wangi, dan bersih adalah bentuk penghormatan terhadap sesama dan terhadap alam gaib yang mengelilingi kita. Dengan begitu, tanaman seperti pepaya yang mengurangi nilai-nilai ini lebih baik dipindahkan ke area belakang rumah atau kebun. 2. Pohon buah anggur. Buah anggur memang termasuk dalam buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai buah surga. Namun demikian, tidak semua hal yang baik dari sisi manfaat berarti baik pula jika ditempatkan sembarangan. Dalam konteks menanamnya di depan rumah, pohon anggur dianggap kurang tepat karena sifat tanamannya yang merambat dan memerlukan penopang, sehingga bisa menciptakan tampilan yang tidak rapi dan tidak teratur jika tidak dipelihara dengan baik. Islam mengajarkan keteraturan dan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal menata halaman rumah. Pohon anggur yang tumbuh merambat secara acak bisa melambangkan ketidakteraturan, dan rumah yang tidak tertata bisa menjauhkan keberkahan. Dari sisi spiritualitas, halaman depan rumah adalah bagian paling awal yang menyambut rezeki dan tamu. Jika halaman ini tertutup oleh tanaman yang merambat tak teratur, yang bahkan bisa menutupi pintu atau jendela, maka ini bisa dianggap sebagai simbol penghalang rezeki dan penghalang cahaya. Dalam hadis disebutkan bahwa rumah yang gelap tidak disukai malaikat, dan cahaya menjadi simbol kehadiran para malaikat pembawa rahmat. Tanaman anggur yang menutupi sinar matahari secara berlebihan akan menjadikan rumah tampak suram, dan hal ini secara perlambang tidak sesuai dengan cita rasa Islami dalam menata hunian. Pohon anggur juga sering mengundang semut dan serangga manis, yang jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan gangguan kenyamanan. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mendorong kebersihan dan ketenangan rumah sebagai bagian dari ketentraman hidup. Dalam tata nilai Islam, rumah adalah tempat ibadah, tempat sujud, tempat berkumpulnya keluarga, maka segala hal yang dapat merusak kesucian dan kenyamanannya harus dihindari. Bahkan sesuatu yang kecil, seperti adanya serangga atau bau tidak sedap akibat buah yang jatuh, bisa menjadi sebab terganggunya keharmonisan. Dari sisi simbolik, anggur juga sering dikaitkan dengan hal-hal duniawi yang harus dikendalikan. Meskipun buahnya lezat dan penuh manfaat, cara tumbuhnya yang merambat bisa diibaratkan sebagai hawa nafsu yang menyebar jika tidak dikontrol. Oleh karena itu, walaupun tidak dilarang secara tegas dalam Nash, banyak ulama dan ahli hikmah yang menganjurkan agar tanaman seperti ini tidak ditanam di bagian depan rumah. Tempatkan ia di bagian samping atau belakang rumah, di mana keberadaannya bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengganggu nilai spiritual halaman depan. 3. Pohon belimbing wuluh. Belimbing wuluh atau belimbing sayur adalah jenis pohon yang sering digunakan untuk keperluan dapur. Namun, pohon ini juga sering diasosiasikan dengan simbol kesedihan, kepahitan, dan ketidakharmonisan dalam budaya Islam lokal dan hikmah yang diwariskan para salihin. Rasa buahnya yang sangat asam menjadikannya sebagai simbol rasa getir dalam kehidupan. Dalam tafsir simbolik Islam, sesuatu yang pahit atau asam seringkali dikaitkan dengan pengalaman buruk atau cobaan berat. Oleh sebab itu, menanam pohon seperti ini di depan rumah dianggap bisa membawa suasana yang murung atau ketidakseimbangan dalam energi rumah tangga. Secara estetika, pohon belimbing wuluh memiliki bentuk yang kurang menarik. Daunnya yang tidak terlalu rimbun, rantingnya yang menjuntai, serta buahnya yang menggantung tanpa bentuk simetris seringkali menciptakan suasana yang suram. Dalam Islam, menjaga suasana rumah tetap indah dan terang merupakan salah satu adab yang sangat dianjurkan. Keindahan mencerminkan kesucian, dan kesucian mendatangkan malaikat. Jika tanaman di depan rumah menciptakan kesan negatif, maka ia bisa mengganggu hadirnya ketenangan spiritual yang menjadi cita-cita rumah Islami. Pohon ini juga kerap menyebabkan kelembaban karena daunnya yang sering meneteskan air saat embun atau hujan. Kelembaban yang berlebihan dapat mengundang jamur, nyamuk, bahkan ular kecil.
Dari sisi kebersihan dan kesehatan, kondisi seperti ini tidak mencerminkan prinsip toharoh, kesucian dan kebersihan yang sangat dijaga dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan bahwa kebersihan adalah pondasi utama dalam ibadah. Bila depan rumah tidak bersih karena faktor tanaman tertentu, maka bisa berdampak pada terganggunya suasana ibadah dan ketenangan ruhiyah. Dari sisi spiritual yang lebih dalam, beberapa orang tua zaman dahulu menganggap pohon belimbing wuluh dapat mengundang makhluk halus karena aromanya yang tajam saat membusuk dan buahnya yang berjatuhan. Islam tidak mendorong umatnya untuk hidup dalam ketakutan terhadap jin atau makhluk gaib, namun Islam juga mengajarkan agar kita menjauhi hal-hal yang bisa menjadi sebab kedatangan mereka. Oleh karena itu, menanam pohon ini di tempat yang tidak terlalu mencolok seperti di belakang rumah lebih disarankan, dibandingkan menaruhnya di depan rumah yang bisa menjadi pusat pandangan dan perhatian. 4. Pohon Kamboja. Pohon Kamboja banyak dijumpai di area kuburan dan sering diasosiasikan dengan kematian dan kesedihan. Meskipun secara ilmiah tidak ada hal mistik dari tanaman ini, Islam sebagai agama yang sangat menghormati psikologi dan kebatinan manusia memerhatikan simbol-simbol lingkungan. Menanam pohon Kamboja di depan rumah akan menciptakan asosiasi langsung dengan suasana duka dan kesuraman. Hal ini bertentangan dengan semangat Islam untuk menyambut kehidupan dengan optimisme, harapan, dan ketenangan batin. Suasana rumah yang menyedihkan bisa memengaruhi penghuni secara psikologis, bahkan hingga menurunkan semangat ibadah. Bentuk pohon Kamboja yang kaku, batang yang mengandung getah putih, serta bunga yang sering jatuh dan membusuk juga menambah nuansa tidak bersahabat jika berada di halaman depan rumah. Islam mengajarkan bahwa rumah yang baik adalah rumah yang menghadirkan kedamaian bagi siapapun yang memasukinya. Maka segala sesuatu yang mengganggu kedamaian, meskipun tidak haram secara hukum, tetap dianjurkan untuk dihindari. Banyak ulama menganalogikan pohon-pohon tertentu sebagai simbol suasana hati. Kamboja, dalam hal ini, mencerminkan kekakuan dan kesedihan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai rumah Islami. Dari sisi spiritual, masyarakat Muslim tradisional sering mempercayai bahwa pohon Kamboja bisa menjadi tempat tinggal makhluk halus. Meskipun Islam tidak mengajarkan untuk percaya buta terhadap tahayul, namun Islam juga tidak mengabaikan kenyataan adanya makhluk gaib. Maka Islam memberi ruang bagi tindakan preventif terhadap segala hal yang mungkin mengundang unsur syubhat atau keraguan, termasuk dalam hal menanam pohon yang memiliki konotasi buruk. Dengan menyingkirkan hal-hal yang berpotensi negatif, maka rumah menjadi lebih terbuka bagi datangnya kebaikan dan ketentraman. Lebih jauh lagi, pohon Kamboja seringkali tidak menghasilkan manfaat langsung seperti buah atau dedaunan yang bisa digunakan, menjadikannya lebih banyak sebagai penghias. Dalam Islam, sesuatu yang tidak memberikan manfaat seringkali disebut sebagai hal yang sia-sia. Maka dari sisi kebermanfaatan pun, tanaman ini kalah dibandingkan tanaman lain yang lebih bermanfaat untuk dikonsumsi atau digunakan. Oleh sebab itu, selain dari segi spiritual dan simbolik, dari sisi fungsional pun pohon Kamboja tidak disarankan ditanam di depan rumah. 5. Tanaman pohon cabai. Pohon cabai memiliki karakter yang panas, baik secara harfiah maupun simbolis. Dalam Islam, sesuatu yang membawa hawa panas secara batin bisa dikaitkan dengan marah, konflik, atau ketegangan. Oleh karena itu, menanam cabai di depan rumah seringkali dikaitkan dengan meningkatnya suasana tidak harmonis di dalam rumah tangga. Secara simbolik, cabai dianggap bisa membangkitkan api, yang jika tidak dijaga dengan bijak bisa menjadi penyebab pertengkaran atau suasana emosional tinggi dalam keluarga. Rumah seharusnya menjadi tempat sakinah, ketenangan yang disinari dengan kasih sayang, bukan tempat yang panas. Dari sisi estetika, tanaman cabai memang memiliki warna cerah dari buahnya, tetapi struktur pohonnya yang semak dan tidak tinggi bisa menjadikan halaman rumah tampak acak-acakan bila tidak dirawat dengan baik. Daunnya cepat layu dan buahnya mudah busuk jika terlalu matang, yang bisa menimbulkan aroma kurang sedap.
Islam memerintahkan umatnya menjaga kesan baik terhadap tamu, tetangga, dan lingkungan. Maka dari itu, tampilan depan rumah menjadi sangat penting sebagai cerminan dari jiwa penghuninya. Tanaman yang menyebabkan kesan semrawut bisa memberikan kesan bahwa rumah itu tidak membawa keberkahan. Dalam beberapa pengalaman ulama dan ahli hikmah terdahulu, tanaman cabai juga sering dikaitkan dengan unsur penghalang rezeki secara simbolik. Karena sifatnya yang menyengat dan menusuk, ia diasosiasikan dengan penolakan atau pengusiran. Hal ini seolah-olah menggambarkan bahwa rezeki yang datang akan merasa terbakar atau tidak nyaman berada di rumah tersebut. Oleh karena itu, banyak anjuran untuk tidak menanam cabai tepat di depan pintu rumah atau dekat dengan akses utama. Jika ingin menanamnya, sebaiknya dilakukan di kebun belakang rumah, agar tidak memengaruhi nuansa spiritual depan rumah. Secara spiritual, depan rumah adalah tempat pertama yang dilewati oleh para tamu, anak-anak, bahkan para malaikat yang membawa rahmat. Jika di sana terdapat sesuatu yang membawa simbol konflik atau rasa tidak nyaman, maka secara tidak langsung kita telah mengurangi keharmonisan rumah tangga dari akar. Cabai, meskipun bermanfaat secara kuliner, tetap harus diletakkan pada tempatnya. Dalam Islam, menempatkan sesuatu pada tempat yang layak adalah bagian dari keadilan dan hikmah. Maka, bijaksanalah dalam menata pekarangan rumah demi memperoleh kenyamanan lahir dan batin. 6. Pohon maja. Pohon maja dikenal luas dalam budaya Nusantara sebagai pohon yang menghasilkan buah pahit. Buahnya tidak lazim dikonsumsi langsung dan umumnya hanya digunakan dalam pengobatan tradisional atau upacara adat. Dalam pandangan Islam, pohon-pohon yang menghasilkan sesuatu yang tidak memberi manfaat umum atau bisa menciptakan rasa getir dalam hidup seringkali dipandang tidak ideal untuk ditanam di tempat yang memiliki fungsi menyambut berkah seperti halaman depan rumah. Rumah dalam Islam adalah tempat sakinah, tempat rahmat dan mawaddah, sehingga unsur-unsur yang secara simbolik menyeratkan kepahitan hidup tidak dianjurkan berada di titik pusat perhatian rumah, seperti halaman depan. Secara simbolik, buah maja yang pahit sering dijadikan perlambang penderitaan atau pengalaman pahit dalam hidup. Dalam budaya masyarakat yang syarat dengan nilai Islam, sesuatu yang bersifat pahit dan tidak bisa dinikmati menjadi isyarat untuk kehati-hatian. Oleh karena itu, menanam pohon maja di depan rumah sering ditafsirkan sebagai pertanda bahwa penghuni rumah akan mengalami banyak ujian atau penderitaan yang bersifat emosional dan spiritual. Islam memang tidak melarang mengalami musibah, namun kita diajarkan untuk menjauhkan segala bentuk simbol-simbol yang bisa mengundang suasana negatif dan mengganggu ketenangan jiwa. Dari sisi estetika, pohon maja memiliki bentuk daun yang besar dan rindang, tetapi batangnya cenderung kasar, serta buahnya yang jatuh bisa menjadi sumber bau tidak sedap bila dibiarkan membusuk. Buahnya yang besar dan keras juga bisa membahayakan jika jatuh dan mengenai orang yang melintas. Halaman rumah dalam Islam seharusnya menjadi tempat yang aman dan bersih, tempat anak-anak bisa bermain dengan nyaman, tempat tetangga bisa berkunjung tanpa rasa takut atau tidak nyaman. Maka tanaman yang dapat menimbulkan risiko atau membuat halaman terlihat suram perlu dipertimbangkan kembali. Dari sudut pandang spiritual, beberapa ulama dan ahli hikmah memandang bahwa pohon dengan aura pahit atau keras seperti maja dapat menghalangi masuknya keberkahan ke dalam rumah. Keberkahan tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk ketenangan, kesehatan, dan keharmonisan keluarga. Dengan menanam pohon yang secara simbolis menyeratkan penderitaan atau kesuraman, maka kita secara tidak langsung menciptakan medan energi yang kurang harmonis. Sebaiknya pohon maja ditanam di lokasi lain yang lebih cocok, seperti kebun luas atau ladang, bukan di pintu gerbang rumah yang merupakan tempat keluar masuknya rezeki dan rahmat. 7. Tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat mulia karena menghasilkan beras, makanan pokok umat Islam di banyak negara. Namun, padi memiliki kebutuhan tumbuh yang unik, yakni memerlukan genangan air, sinar matahari penuh, dan lahan yang luas. Dalam konteks menanamnya di depan rumah, banyak aspek yang menjadikannya tidak ideal,
bahkan bertentangan dengan prinsip kebersihan, kesehatan, dan keteraturan yang diajarkan dalam Islam. Halaman depan rumah tidak dirancang untuk menjadi lahan basah yang tergenang air. Jika dipaksakan menanam padi di sana, akan menciptakan genangan yang bisa mengundang nyamuk dan menjadi sumber penyakit. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip toharoh, kesucian dan kebersihan, baik lahir maupun batin. Genangan air yang tidak mengalir serta lumpur dari tanaman padi berpotensi mencemari lingkungan sekitar rumah. Bahkan jika padi berhasil tumbuh, tetap saja proses pertumbuhannya akan menciptakan kondisi yang lembab, kotor, dan berantakan. Ini tidak sesuai dengan sunnah menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Terlebih lagi, halaman depan rumah adalah tempat pertama yang dilihat orang, dan dalam Islam menjaga kesan baik kepada orang lain termasuk akhlak mulia. Secara simbolik, menanam padi di halaman depan bisa menjadi bentuk kesalahan dalam menempatkan sesuatu yang mulia di tempat yang tidak semestinya. Padi melambangkan rezeki dan ketekunan, namun tempat terbaik untuk menanam padi adalah sawah, bukan halaman rumah. Dalam hikmah Islam, menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah bagian dari keadilan, ad. Jika sesuatu yang baik ditempatkan secara tidak tepat, maka keberkahan dari kebaikan itu pun bisa sirna. Maka dari itu, walaupun padi adalah tanaman yang memberi kehidupan, tidak berarti ia cocok untuk semua lokasi. Secara spiritual, halaman depan rumah adalah tempat lalu lintas energi, baik itu dari malaikat, tamu, maupun rezeki yang datang dari berbagai arah. Jika energi itu terhalang oleh kondisi kotor, becek, atau menimbulkan kesan kumuh karena keberadaan tanaman yang tidak pada tempatnya, maka rumah tersebut akan kurang kondusif bagi datangnya rahmat Allah. Oleh karena itu, menanam padi sebaiknya dilakukan di tempat yang layak, bukan di halaman depan rumah, agar nilai manfaatnya tidak berubah menjadi sumber masalah. 8. Tanaman jagung. Tanaman jagung adalah tanaman tinggi dan memiliki daun yang lebar. Jika ditanam di depan rumah, tanaman ini dapat menghalangi pandangan, menghambat cahaya matahari masuk, dan menciptakan kesan gelap serta tertutup. Dalam Islam, cahaya sangat penting. Allah sendiri menyebut dirinya sebagai nur, cahaya, dalam Al-Quran, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya rumah yang terang dan terbuka. Rumah yang terlalu tertutup oleh tanaman tinggi dan rimbun seperti jagung akan terkesan suram dan sempit. Hal ini bisa mengurangi kenyamanan, bahkan mengganggu sisi spiritual rumah tersebut. Dari sisi praktis, jagung memerlukan ruang tumbuh yang luas dan subur, sehingga bila dipaksakan ditanam di halaman rumah yang terbatas justru akan membuatnya tampak semrawut. Akar jagung yang menyebar dan batangnya yang menjulang bisa menjadi hambatan visual yang membuat rumah terkesan tidak ramah. Islam sangat menghargai rumah yang terbuka dan mudah diakses, baik oleh tetangga maupun oleh tamu. Jika akses dan keterbukaan itu terganggu oleh tanaman jagung yang menutupi jalan atau pintu rumah, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip hidup berjamaah dalam Islam. Secara simbolik, tanaman jagung yang menjulang bisa menjadi lambang penghalang atau batas. Dalam hikmah Islam, penghalang seringkali disamakan dengan pembatas rezeki atau gangguan terhadap hubungan baik. Maka tanaman yang bisa menutupi pandangan atau menghalangi sinar masuk ke rumah dianggap sebagai simbol penghambat rezeki. Rumah yang baik dalam Islam adalah rumah yang terbuka bagi kebaikan, baik dalam bentuk cahaya, udara, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, tanaman seperti jagung tidak disarankan berada di titik strategis seperti depan rumah. Dari sudut pandang spiritual, rumah yang gelap atau terlalu tertutup dapat menjadi tempat yang tidak disenangi oleh malaikat. Malaikat pembawa rahmat lebih menyukai rumah yang terang, bersih, dan lapang. Menanam jagung di depan rumah berpotensi menciptakan sudut-sudut gelap yang menjadi tempat berkumpulnya makhluk yang tidak diinginkan. Maka selain dari sisi fungsional dan estetika, dari sisi ruhani juga perlu dipertimbangkan. Jagung tetap bisa bermanfaat, tapi akan lebih baik jika ditanam di ladang atau kebun keluarga di luar area utama rumah. 9. Tanaman bawang. Bawang, baik bawang merah maupun putih,
adalah bahan pokok dalam banyak masakan. Namun, dari segi spiritual dan adab Islam, menanam bawang di depan rumah dipandang tidak sesuai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa orang yang memakan bawang sebaiknya tidak mendekat ke masjid karena aromanya yang menyengat bisa mengganggu orang lain. Maka tanaman yang menghasilkan aroma tajam dan menyengat seperti bawang dianggap kurang layak ditanam di depan rumah, apalagi di tempat yang terbuka dan dilalui banyak orang. Dari aspek kebersihan dan kenyamanan, daun bawang cepat layu dan aroma tanah tempat bawang tumbuh sering membawa bau khas yang tajam, terutama saat musim hujan atau saat membusuk. Halaman depan rumah yang ideal dalam Islam adalah tempat yang harum, bersih, dan memberi kesan ramah kepada siapapun yang mendekat. Jika aroma tajam bawang menyambut tamu sebelum senyum dan salam, maka ini akan mengurangi nilai kehangatan dan keramahan dalam Islam. Hal kecil seperti bau pun memiliki dampak besar terhadap suasana hati dan keberkahan rumah. Bawang juga merupakan tanaman yang membutuhkan perawatan tanah yang intensif, dan jika tidak dikelola dengan baik, tanah di sekitar pohon bawang akan cepat kering atau mengeluarkan bau tanah yang menyengat. Hal ini menciptakan kesan tidak bersih di halaman depan. Dalam Islam, rumah yang bersih adalah rumah yang dicintai malaikat. Maka, lingkungan depan rumah harus mencerminkan kesucian lahir dan batin, bukan hanya fungsi pragmatis semata. Walaupun bawang penting, tempat terbaiknya adalah di kebun belakang atau dalam pot di dapur, bukan di depan rumah. Dari sudut spiritual yang lebih dalam, tanaman dengan aroma tajam bisa mengganggu kenyamanan ruhiyah. Malaikat menyukai bau yang harum, seperti wangian atau tanaman yang menghasilkan ketenangan. Sedangkan tanaman yang menghasilkan aroma tajam, apalagi jika dalam jumlah banyak, berpotensi mengusir ketenangan batin. Maka sangat disarankan untuk menghindari penanaman bawang di area yang merupakan pusat keluar masuknya rezeki, yaitu depan rumah. Ini bukan sekadar tentang tanaman, tetapi tentang menciptakan energi positif dan menyambut berkah dengan cara yang sesuai syariat. 10. Pohon beringin. Pohon beringin adalah pohon besar yang dikenal luas sebagai tempat tinggal makhluk halus dalam banyak kepercayaan lokal. Dalam pandangan Islam, kita memang dilarang meyakini hal-hal gaib tanpa dasar, tetapi Islam juga mengajarkan untuk menjauhi tempat-tempat yang sering dikaitkan dengan jin atau syirik. Menanam pohon beringin di depan rumah secara simbolik bisa berarti mengundang suasana murung, angker, atau penuh misteri. Dalam ajaran Islam, rumah adalah tempat untuk ibadah, zikir, dan ketenangan, bukan tempat yang menimbulkan rasa takut atau kesan menyeramkan. Pohon beringin juga memiliki akar gantung yang menjulur panjang ke bawah, menciptakan kesan berantakan dan menyeramkan, apalagi di malam hari. Dalam aspek estetika, ini membuat rumah terlihat seperti bukan tempat tinggal manusia modern yang bersih dan rapi, tetapi seperti rumah yang ditinggalkan. Hal ini bertentangan dengan anjuran Islam untuk selalu menjaga kehormatan tempat tinggal dan menjadikannya sebagai tempat yang mengundang kebaikan. Rumah yang gelap, rimbun berlebihan, dan dipenuhi akar menjuntai bisa menjadi simbol bahwa pemiliknya tidak peduli dengan kenyamanan spiritual maupun sosial. Dari sisi spiritual, beringin adalah pohon yang menutup cahaya. Bayangan besar yang ditimbulkannya bisa membuat rumah kekurangan cahaya matahari. Padahal dalam Islam, cahaya adalah lambang kehidupan, ilmu, dan hidayah. Rumah yang kekurangan cahaya alami akan menjadi tempat yang lembab, pengap, dan berisiko tinggi menjadi tempat bersarangnya jin atau makhluk tak kasat mata lainnya. Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa rumah, terutama bagian depan, tidak tertutup oleh pohon besar seperti beringin yang menghalangi cahaya dan pandangan. Lebih dari itu, beringin adalah pohon yang pertumbuhannya sulit dikendalikan. Akarnya dapat merusak pondasi rumah dan membuat struktur bangunan terganggu. Dalam Islam, merusak bangunan atau membuat kerugian bagi tetangga adalah perbuatan yang dilarang. Maka dari sisi fungsional pun, menanam pohon ini di depan rumah membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat. Jika ingin menjaga keharmonisan rumah tangga dan menarik berkah Allah,
sebaiknya pohon beringin dihindari sebagai tanaman pekarangan depan rumah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menanam tanaman memang merupakan salah satu cara untuk memperindah rumah serta menyediakan sumber makanan yang segar. Namun dalam pandangan Islam, segala sesuatu tidak hanya dinilai dari sisi lahiriah semata, tetapi juga dari sisi keberkahan dan spiritualitas. Tanaman-tanaman tertentu yang dianggap membawa efek buruk secara simbolik maupun praktis perlu dihindari untuk menjaga kenyamanan dan keberkahan rumah. Larangan menanam beberapa jenis tanaman di depan rumah bukan berarti Islam melarang keberadaan tanaman tersebut secara keseluruhan, melainkan lebih kepada pemilihan tempat dan fungsinya. Dengan menanam di tempat yang tepat, seperti kebun belakang atau lahan khusus, kita tetap dapat memanfaatkannya tanpa mengganggu estetika dan kenyamanan spiritual rumah. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu menjaga rumah sebagai tempat tinggal yang damai, nyaman, bersih, dan diberkahi. Dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk kecil seperti ini, kita bukan hanya menjaga fisik rumah kita, tetapi juga memperkuat sisi spiritual dan kebaikan yang mengalir dalam rumah tangga kita setiap hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.